Hai teman-teman, balik lagi di channel aku, Safely. Terima kasih ya udah mau klik video ini dan nonton video aku. Oh ya, di video kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Kanisa. Buat kalian yang belum kenal sama Kanisa, dia itu adalah salah satu pemilik MUA atau makeup artist yang lumayan terkenal nih di Jawa Timur. Dan dia juga punya wedding organizer. Dia menggeluti bidang tata rias atau makeup artist ini udah mulai dari waktu dia sekolah dulu. Yuk kita simak videonya. Hai Nisa, bisa kamu ceritain dong gimana kisah kamu dalam membangun makeup artist dan wedding organizer yang kamu punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wafi. Kita udah lama janjian buat ketemu. Pas aku waktu itu masih sibuk kuliah juga, sampai akhirnya perkuliahan selesai. Ada corona. Ini kita membatalkan lagi agenda kita buat ketemu dan kita bikin videonya LDR gini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa kenal sama Mbak Vivi itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, 7 nggak tahu lah berapa tahun yang lalu. Pokoknya kenal sama Mbak Vivi dari SMP sekolah dulu. Jadi perkenalkan juga buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman YouTube-nya Mbak Vivi. Nama aku Aniza. Aku dari Bondowoso, baru selesai kuliah S1 Pendidikan Tata Rias di Universitas Negeri Surabaya. Baru lulus sih, tinggal nunggu wisuda. Sebenarnya 4 hari lagi aku wisuda, 4 April. Tapi semua di cancel, ditunda gara-gara corona. Ya semoga aja semua manusia di muka bumi ini, seluruh penjuru negeri ini bisa aman dan selamat dari virus ini. Sekarang kesibukan aku di dunia tata rias, karena memang basicnya dari kuliah tata rias. Jadi dulunya aku berasal dari SMK. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini, sebenarnya bukan sejak dulu sih, sejak 7 tahun yang lalu itu aku udah di dunia tata rias, karena basicnya memang aku berawal dari SMK Kecantikan di Bondowoso, kemudian aku melanjutkan studi ke dunia perkuliahan di UNESA Surabaya. Jadi sebenarnya udah dari 7 tahun yang lalu aku itu bergelut di dunia kecantikan. Nah sekarang aku alhamdulillah udah punya usaha make up sendiri yang udah aku tekunin dari 7 tahun yang lalu, make up sendiri. Kemudian alhamdulillah juga udah ada beberapa wardrobe, jadi kayak gaun-gaun gitu udah mulai terlengkapi. Kemudian juga ada WO dan ada beberapa usaha lain lah kecil-kecilan gitu. Di sini aku mau cerita awal mula aku bisa sampai punya usaha ini semua. Jadi ini tuh progres atau proses yang nggak gampang gitu loh, bisa sampai di tahap ini, di titik ini. Jadi berawal dari masih SMP, masih temenan, masih satu sekolah sama Mbak Vivi ya waktu itu. Aku anak yang tomboy, nakal, tapi nakal masih kayak nakal anak tomboy gitu loh. Jadi aku tomboy banget sebenarnya sampai sekarang sih, cuman udah mungkin jiwa-jiwa kemamiannya udah mulai tumbuh. Jadi udah gak terlalu tereksplor. Jadi dulu tuh masih SMP, jadi masih dari kecil aku tuh tomboy, suka naik-naik tembok, naik-naik jendela kayak gitulah, gak bisa diem. Terus ketika aku SMP pun masih tetap tomboy. Jadi ketika teman-teman pakai rok, aku pakai celana sendiri. Terus aku ikut teater, ikut taekwondo, kayak dunia ketomboyan lah waktu itu. Terus aku tuh ikut teater, terus
waktu kelas 3 udah gak boleh ikut karena udah senior. Jadi ikutnya tuh diganti sama yang junior. Jadi aku teater waktu itu sering lomba dari kelas 1 sampai beberapa kali juara juga. Nah, karena udah senior jadi digantiin sama yang junior. Jadi aku yang senior udah gak boleh main teater lagi. Tempat waktu itu karena aku udah senior jadi aku gak boleh ikut lagi untuk perlombaan-perlombaan yang ada. Nah, jadi digantiin sama yang junior. Tapi waktu itu aku inget banget itu lomba ke Jember, ke salah satu universitas di Jember. Nah, terus aku minta ikut tuh ke guruku, minta ikut dengan alasan itu tuh tetap ikut. Jadi aku lupa dipilih. Kayak aku ikut dengan pekerjaan bukan sebagai pemain lagi, tapi sebagai make upnya, makeup artist. Karena memang sebelum-sebelumnya waktu aku mentas sendiri pun sama teman-teman itu kita make up sendiri, tapi aku bikinnya make up kayak make up luka, make up jahitan kayak gitu. Nah, ini bukan kesalahan sih, kesalahan yang mau bawa anugerah mungkin ya. Jadi waktu itu aku pamit ke mamaku kan, bukan pamit, waktu yang aku masih junior tuh aku bilang kan mau lomba teater kayak gitu kan, pasti pamit. Terus pas waktu juara juga bilang, terus itu cerita ke mamaku, "Ma, aku ini menang lomba kemarin lo yang make upin aku," kayak gitulah. Pokoknya selalu sharing-sharing sama mama waktu itu. Terus mamaku mikir, kok tiba-tiba anak ini suka nge-make upin gitu kan. Nah, itu awal mulanya. Jadi terus setelah itu aku jadi senior dampingi junior untuk lomba, aku lagi yang make upin. Jadi aku pamit lagi ke mamaku kan, "Ma, mau ngeriasin teater gitu." Padahal ngeriasnya itu ya kayak gitu, luka, ngerias kayak bikin jahitan, terus bikin kumis, kayak gitulah, makeup yang fantasi mungkin ya, karakter gitu. Tapi mamaku mikirnya ngeriasnya ngerias cantik. Jadi setelah itu mamaku mikir, oh berarti ini bakat ya. Karena memang juga flashback ketika aku masih kecil, aku tuh paling gak bisa ngeliat bolpen. Semua aku gambarin ketika aku megang bolpen, termasuk kaki kakak aku, kaki mama aku, itu aku gambarin pakai bolpen gitu. Jadi mamaku, dan aku memang suka menggambar dan mewarnai meskipun hasilnya jelek gitu. Tapi mamaku mikirnya aku bakat di dunia tata rias. Mamaku sih khususnya nyaranin aku buat masuk dunia kecantikan. Oh iya, hal apa sih yang bikin kamu mantep buat kuliah di tata rias? Singkat cerita, pokoknya drama sih waktu itu. Mau aku kuliah di tata rias tuh drama banget. Masa-masa sulit lah. Sampai aku sempat bilang ke mamaku, udah lama kok emang gak lolos SBMPTN, ya udah gak usah kuliah, kerja dulu aja, kasihan papa, ntar biayanya kan kurang. Aku bilang kayak gitu. Terus mama bilang kayak gampang lah, dipikir nanti aja kayak gitu. Terus aku udah pasrah banget sama Allah karena udah background gagal di SNMPTN juga kan waktu itu. Terus ya udah pasrah sama Allah, yakin Allah tuh bakalan ngasih jalan yang terbaik buat aku gitu. Sudah tuh aku waktu itu yang nemenin papa di rumah sakit, terpaksa pulang karena ada job waktu itu aku ngungsi di Bondowoso, jadi aku pulang tuh. Nah, aku pulang, terus aku pengumuman SBMPTN tuh aku lihat di rumah, posisi papa sama mama aku di Surabaya di rumah sakit. Terus waktu pengumuman SBMPTN aku buka, ternyata aku lolos. Terus aku langsung telepon tuh orang tua aku, terus yang angkat tuh mama. Waktu itu papa udah keluar dari rumah sakit, enggak, masih di rumah sakit waktu itu. Terus aku tanya sama mama, bilang dulu, "Ma, Anissa lolos nih sampai SBMPTN." Terus alhamdulillah, makasih ya udah doain Anis selama ini kayak gitu. Terus oh iya selamat ya kayak gitulah, pada umumnya orang tua pada umumnya. Terus aku nyari papa tuh, "Papa mana Ma?" kayak gitu kan. Terus ini papanya. Terus aku ngomong, "Pak, Anis lolos SBMPTN." Oh alhamdulillah, papa bilang kayak gitu. Terus aku bilang, "Makasih ya Pak udah doain Anis selama ini," kayak gitu.
ih melo. Aduh sedih kalau inget itu. Terus papa tuh jawabnya kayak gini. Aneh sih, kayak papa tuh tipe orang yang keras dan kaku banget, nggak sweet sama anak-anaknya itu, kecuali sama aku. Except me kayak gitu ya. Nah, tapi waktu itu papa tiba-tiba bilang gini, oh iya, namanya orang tua itu pasti doain anaknya. Orang tua tuh pasti ngedoain anaknya kayak gitu. Kayak papa tiba-tiba bilang kayak gitu, aku kayak oh ya, tapi waktu itu belum ada kepikiran sama sekali. Terus aku bilang, Pak cepat pulang ya, kayak gitu, cepat sembuh. Aku bilang kayak gitu. Iya, nanti papa pulang, habis ini papa udah pulang, bilang kayak gitu. Itu hari Kamis. Terus hari Jumat Sabtu itu papa tuh selalu nelpon aku di pagi hari. Ketika cacaku yang ngangkat, selalu carinya Anis mana kayak gitu, selalu ngomong tiap pagi itu selama 3 hari berturut-turut. Nah, waktu itu aku telepon kan ke papa hari terakhir, jadi hari Sabtu. Aku bilang, ternyata sebondowoso yang lolos SBMPTN cuma sedikit dari SMK, aku bilang kayak gitu. Terus satu sekolahan juga cuma Anis yang lolos SBMPTN, aku bilang kayak gitu. Nah ini sih yang bikin kayak aku tek gitu di hati, karena papaku itu, karena aku dari kecil hidup di keluarga yang sederhana, papaku juga tipe orang yang keras, jadi aku tuh waktu dari kecil sampai gede itu papaku kayak tipe orang yang galak gitu, tegas banget. Nah aku tiap kali dari kecil, dari SMP sampai SMA itu banyak banget ikut perlombaan dan beberapa kali juara juga. Itu papaku nggak pernah yang muji aku satu kali pun. Setinggi apapun pencapaianku, papaku sama sekali nggak pernah muji aku. Jadi kayak cuma bilang alhamdulillah. Tiap kali aku menang lomba, orang pertama yang aku telepon kan mesti papa tuh. Aku bilang, Pak alhamdulillah juara lomba ini. Itu cuma jawab, oh iya alhamdulillah, gitu doang. Nah waktu itu tuh aku yang telepon bilang kok SBMPTN aku satu sekolah yang lolos cuma aku. Terus sebondowoso dari SMK waktu itu emang dikit banget yang lolos. Soalnya aku tiba-tiba bilang, for the first time in my life, he said, alhamdulillah papa bangga sama kamu. Tuh, terus aku kayak temen-temenan yang papa bilang kayak gini gitu loh, karena emang nggak pernah muji. Mungkin tujuannya untuk memacu anaknya biar gak gede kepala ya, tapi waktu itu he said like that tuh, dia bilang kayak gitu. Nah terus aku bilang, Pak besok waktu pulang, nanti lusa pulang kan, aku bilang kayak gitu. Sabtu, iya Senin papa pulang. Terus aku bilang lagi, nanti lihat ini ya web pengumumannya, ini lolosnya warnanya hijau, kalau yang nggak lolos warna merah kayak gitu. Anis hijau, nanti pas papa pulang lihat ya, bilang kayak gitu. Terus ya nanti papa pulang. Nah ternyata qadarullah waktu itu papa itu pulangnya bukan hari Senin tapi hari Minggu, karena pulangnya udah dalam keadaan meninggal dunia gitu. Jadi sehari lebih cepat dan udah nggak bisa lihat pengumuman yang kita janjikan untuk dilihat bareng kayak gitu. Qadarullahnya seperti itu. Nah itu awal mula aku kuliah. Jadi dan ternyata ketika aku nelpon yang aku nyampein aku lolos SBMPTN itu, ternyata papa tuh bilang ke mama, habis teleponnya udah mati, papa bilang ke mama sama kakak aku yang cowok, aku memang doain Anis tiap habis sholat. Ih sedih tahu. Jadi aku emang doain Anis tiap habis sholat. Jadi ketika aku tes SBMPTN itu ternyata diem papaku, meskipun nggak kayak ngasih support secara langsung, papaku tuh ngedoain aku. Jadi papa bilang, di doanya tuh papa bilang, ya Allah kalau memang dengan kuliah Tata Rias ini bisa bermanfaat buat anakku dunia akhirat, mohon untuk diterima, diloloskan. Tapi kalau memang kuliah di Tata Rias ini membawa dampak buruk, tidak memberi manfaat dunia akhirat buat anakku, lebih baik nggak usah dilolosin aja gitu. Dan Masya Allah banget doa orang tua itu luar biasa, aku lolos di SBMPTN.
Jadi aku kuliah hari pertama itu hari ini 40 hari tahlilan 40 hari papaku, besok aku kuliah, aku ospek kayak gitu. Jadi awal-awal perkuliahanku tuh kayak masih dalam duka gitu, masih sedih banget lah. Terus di situ aku kan bilang tuh kalau nggak bisa biayain aku lagi, tapi kenyataannya uang kuliah atau uang semester pertama aku itu dibayar pakai uang tabungan apa. Sweet banget gak sih? Ya Allah, Masya Allah, ternyata aku bilang gak sanggup ngebiayain lagi, tapi di awal perkuliahan aku biayanya dari uang aku. Nah, terus berjalan lah perkuliahanku tuh dengan lika-liku yang gak gampang juga, karena kuliah di Tata Rias tuh berat banget, pembiayaannya gak gampang, gak mudah. Kita harus praktek, jadi 40% praktek, 60% teori. Setiap minggu hampir mengeluarkan uang 1 juta. Itu di luar ini ya, biaya kuliah inti, tapi kayak buat praktek segala macam, karena kita prakteknya kayak pengantin, dekorasi, kita beli bunga-bunga hidup itu mahal luar biasa. Jadi dapat dari mana gitu kan. Kalau kakak aku sih memang selalu bilang, kok aku kan yang biayain, aku bilang kok butuh apa-apa bilang, pasti disediain kayak gitu. Tapi aku tipe orang yang kalau aku masih bisa pakai uang sendiri, ya udah aku pakai uang sendiri. Kalau aku masih bisa melakukan itu dengan diriku sendiri, aku gak akan ngerepotin orang lain kayak gitu. Jadi waktu itu aku mulai terima job makeup di Surabaya karena lebih cepat pengembangan, kayak apa ya, konsumen tuh lebih cepat di Surabaya daripada di daerah kan. Jadi aku udah terima job makeup, wisuda, makeup ini, makeup itu. Sempat suka dukanya sih, sempat kayak pernah dibayarnya cuma 25.000 kayak gitu, tapi aku suka prosesnya. Jadi ketika aku mendapat job dengan bayaran yang sebenarnya nggak sesuai, tapi aku bersyukur sih. Karena apa? Karena satu, aku bisa dapat pengalaman, kemudian yang kedua, aku bisa mengasah diriku atau skillku sendiri. Terus yang ketiga, itu uangnya sedikit pun bisa buat aku jajan atau buat aku ngeprint makalah kayak gitulah. Nah, sampai akhirnya mulai berkembang tuh makeupku, mulai banyak job. Sempet waktu itu aku di posisi down karena nilai praktek aku tuh, jadi aku tuh tiap praktek dapat nilai jelek sebenarnya. Gak tahu kenapa, mungkin karena aku tipe orang yang nggak bisa punish, di push gitu. Jadi kayak sering banget aku remedi tuh di kampus waktu itu. Tapi Allah tuh baik banget. Setelah aku remedi di kampus, penjualan aku di dunia makeup itu lumayan gitu, sampai benar-benar aku yang kayak beli ini beli itu tuh jarang banget minta uang sama kakak aku. Semakin berkembang sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa terima job manten, aku sendiri yang pegang. Aku ngeriasin, nge-makeupin pengantin. Terus sedikit demi sedikit aku bisa beli gaun-gaun pengantin. Itu sih yang bikin kayak, ya Allah, alhamdulillah banget ketika aku sekarang udah punya lemari. Sempat aku post juga di story Instagram aku sama story aku fotoin lemari baju pengantin aku. Ketika aku foto itu rasanya bahagia banget yang gak bisa diungkapin dengan kata-kata, karena semua biaya dari isi lemari itu, maksudnya proses pembuatan gaun itu benar-benar dari uang pribadiku hasil ngejob. Jadi aku ngumpulin sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi yang namanya beberapa gaun itu. Dan itu gak gampang gitu, bertahun-tahun aku ngumpulin uang, aku berusaha biar bisa punya satu gaun gitu. Karena bikin gaun pengantin tuh gak murah gitu, sedangkan kebutuhan aku buat kuliah segala macam juga masih banyak gitu. Jadi ketika aku sekarang ngelihat hasil perjuanganku tuh kayak, itu bahagia banget yang gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Itu sih perjalanan aku di dunia Tata Rias. Nah, dari aku mulai terima job Tata Rias pengantin itu, aku sering banget kayak ngatur pernikahannya, kayak persiapannya, preparingnya, dari kayak catering
souvenir kayak gitu, aku ikut mengatur sendirian. Nah, pada tahun 2020 awal akhirnya semua orang di sekelilingku nyuruh aku untuk mengadakan WO sendiri. Sebenarnya kalau disebut WO udah lama ada WO ku itu, cuman aku bekerja sendirian di dalamnya gitu. Nah, ketika semua orang support aku, lingkungan aku support aku untuk menyuruh aku buka WO di sini di Bondowoso, Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya aku beranikan diri untuk membuka. Dan apa yang bikin, dan sebenarnya membuka WO tuh nggak gampang karena aku usia sangat muda, banyak banget senior, terus dari wajah sering banget juga aku ngerias, dikirain masih anak SMP gitu loh. Jadi kadang aku ngeriasin mantan tuh orangnya nggak percaya, keluarganya. Kalau mantannya pribadi sih percaya ya, kalau mantannya nggak percaya nggak mungkin meminta aku buat nge-make upin. Keluarganya selalu kayak, mana riasnya gitu kan. Terus aku pasti, saya bu, terus atau mantannya bilang ini riasnya. Kadang keluarganya kayak ngeliatin dari atas ke bawah, kayak nggak percaya gitu. Terus pernah juga aku ngeriasin mantan waktu tuh, terus keluarga ada yang bilang, masih kecil ya riasnya, kayak gitu. Jadi kayak yang masih kecil gitu, masih bocah, itu sih tantangannya. Kemudian banyak banget yang kayak anggap nggak bisa apa-apa karena masih muda juga. Aku masih muda, aku sadar pengalaman aku pun masih minim, aku harus punya banyak pengalaman lebih banyak lagi. Tapi kenapa aku bertahan dengan banyak terpaan, ya kayak banyak ujian. Setiap kita melakukan membuka usaha pasti ada ujiannya kan. Nah, kenapa aku tetap bertahan? Karena di belakangku, sekitar aku itu banyak orang yang gimana ya, bukan menggantungkan ya, kayak gini, ketika aku dapat job nih, misalnya aku dapat job make up, terus dia tuh bilang, udah sama souvenir, sama catering, sama sound, sama ini itu disebutin semua, diborongin tuh, istilahnya diborongin ke aku semua. Yang mengerjakan bagian catering itu banyak banget orang perempuan, istri-istri yang menjadi punggung keluarga. Atau di bagian sound itu banyak banget bapak-bapak yang cari nafkah buat nyekolahin anaknya. Bagian souvenir banyak banget anak-anak muda yang ikut kerja di dalamnya dengan tujuan untuk membantu orang tuanya. Itu yang bikin kenapa aku bertahan di usaha ini meskipun banyak banget ujiannya, karena aku merasa Allah menitipkan rezeki orang-orang di sekitarku itu ke aku, kayak gitu. Dan alhamdulillah, kayak sesusah apapun hidup aku nggak pernah kelaparan, aku nggak pernah kekurangan uang, pasti ada gitu. Karena aku yakin rezeki itu aku dapatkan karena aku juga kayak dititipin gitu loh, kayak jalur rezekiku tuh dari mereka juga, dan jalur rezeki mereka tuh juga dari aku, kayak gitu. Kan dari situ yang bikin aku bisa bertahan sejauh ini. Terus kalau ditanyain soal kisah inspiratif ya, sebenarnya tuh ini tuh bukan bukan inspiratif sih. Aku sendiri pun sebenarnya masih butuh inspirasi dari orang-orang sekitar aku. Cuman ini adalah cerita pengalaman hidup aku yang mungkin orang anggapnya, wah hebat ya kamu, sekarang udah punya kerjaan kayak gini kayak gitu, udah punya dekor sendiri, udah punya galeri sendiri kayak gitu. Tapi orang-orang tuh nggak akan tahu kisahnya, nggak semua orang tuh tahu perjalanannya aku sampai bisa punya ini semua. Dan aku masih belum puas diri, sampai di titik ini belum puas. Kenapa? Karena masih banyak orang yang harus aku bantu, masih banyak orang yang harus aku kasih lapangan pekerjaan gitu. Mungkin ini juga jawaban dari doa papaku ya, kenapa aku bisa lolos di kuliah ini, di dunia tata rias, karena doa papaku. Kalau memang ini bermanfaat buat aku dunia akhirat, pasti lolos. Dan kenyataannya aku lolos. Jadi aku kayak beban moral gitu buat diriku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, semoga usahaku ini tambah
melebar, tambah besar, dan bisa membantu membuka rezeki orang lain kayak gitu. Tuh, terus kalau ditanyain gimana sih dulu jadi apa ya, gak gampang banget sih di dunia ini, di titik ini. Dulunya tuh aku masih di Surabaya, masih kuliah, aku terima job itu benar-benar di jam 2 pagi, jam 1 pagi karena wisuda kan. Itu aku naik Grab, terus aku bawa box make up gede sendirian ke daerah-daerah yang aku belum tahu sebelumnya, dengan orang yang gak aku kenal, kemudian ke daerah yang aku gak tahu, dengan tuan rumah yang aku gak kenal, di pagi buta gitu. Terus suka dukanya sih kayak gitu sih, kayak benar-benar berjuang banget gitu. Jadi aku sih pengen berpesan buat semua yang nonton channel YouTube-nya Mbak Vivi, terutama channel yang ada akunya ini, kita jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah menyerah, karena ketika kita berhasil, bukan cuma kita aja yang senang, tapi orang-orang sekitar kita senang, apalagi kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Itu aja sih yang pengen aku ceritain. Mohon maaf kalau cerita aku sedikit memutar-mutar karena ini juga ngobrol sendiri sebenarnya, karena mungkin nanti Mbak Vivi ada di sebelah sini diedit. Next time kita ngobrol lebih nyaman lagi mungkin ya Mbak Vivi, jadi lebih enjoy juga aku punya cerita. Kayak gini agak grogi sih. Ya, semoga cerita aku bisa bermanfaat buat semuanya. Makasih Mbak Vivi udah memperkenankan aku untuk mampir jadi bintang tamu di YouTube channelnya. Sukses terus buat YouTube channel Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi itu adalah kisah inspiratif yang udah diceritain dan dialami oleh Kak Nisa. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semua yang pengen jadi MUA dan pengen merintis usaha MUA dan wedding organizer. Semangat buat kalian semua, dimulai dari saat ini kalian bisa jadi seperti dia. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe-nya. Bye-bye.